Oke, tema kita siang hari ini kan mencintai diri sendiri. Ini Yes. jelasin dong Mas. Mungkin ada DV Mania yang saat ini belum tahu apa sih sebenarnya itu mencintai diri sendiri. Betul, Mas. Jadi seringkali kita itu lupa kalau kita itu punya diri kita sendiri. Kita lebih Iya, iya. menghabiskan apa ya, mencurahkan energi, pikiran kita, emosi kita untuk mikirin orang lain. Padahal kita perlu mengelola diri kita ya, untuk mencintai diri kita sendiri. Cinta diri kita sendiri di sini bukan artinya di depan kaca nggak pergi-pergi gitu kan. Ini alis gue ditebelin gitu misalnya atau apa. Enggak, itu narsis namanya ya. Nah, mencintai diri sendiri itu adalah bagaimana kita caring ya, care. Kalau waktunya kita istirahat ya istirahat, waktunya kita mau kejar passion kita, kita kejar passion kita. Jadi coba mulai apa ya, fine tuning ya, kenali partnernya. Maksudnya kita itu kan punya partner diri kita sendiri ya. Partner ini mau kemana sih sebenarnya? Nah itu yang Mhm. selama ini kita abai karena lebih memenuhi tuntutan lingkungan. Karena lu harus begini, ya gua harus begitu. Lu harus begini, nah, gitu mas. Jadi kita akhirnya lupa deh kalau kita punya apa namanya yang harus kita dengerin, yaitu diri kita sendiri. Oh iya, iya, iya. Memang sih, selama ini mungkin nggak sadar kali ya, bahwa kita hidup selama ini buat menyenangkan orang ya. Iya dong, Iya, secara tidak langsung. iya, Kerja tuntutan-tuntutan. 103,4 FM, Radio Musik Asli Indonesia. Oke, DV Mania, berhubung lagi. Tadi ada kesalahan sedikit nih. Kita terhubung lagi nih sama Mas Eta Wicaksana, psikolog, founder, dan managing director Humanika Consulting. Kita masih ngomongin mencintai diri sendiri ya, Mas Eta ya. Dan Betul. mencintai diri tadi, boleh diulang Mas, tadi gimana Mas? Ya, sorry ya tadi ya gangguan sinyal. Jadi Hmm. mencintai diri sendiri adalah bagaimana kita sudah memikirkan ya, menyediakan waktu untuk mulai memikirkan diri kita sendiri. Karena mungkin selama ini kita lebih banyak menghabiskan energi untuk memenuhi kebutuhan orang lain ya. Nah, Iya, ini iya, iya. nah kita kadang-kadang abai, mungkin kita perlu tahu jangan-jangan kita bekerja saat ini sebenarnya karena permintaan orang lain. Mungkin karena kita saat ini berkarir apa, mungkin karena kita ingin menyenangkan orang lain. Padahal mungkin kita nggak pengen di sini. Nah, ini yang mungkin kita juga perlu ketahui, namanya mencintai diri sendiri itu mulai saatnya kita coba cek deh balancing. Jangan sampai energi kita terkuras habis hanya eh, apa ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain di mana diri kita sendiri tidak terpenuhi. Gitu, Mas Tony. Oke, oke. Jadi dengan kata lain mencintai diri sendiri itu adalah memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Nah, itu bisa berupa apa, Mas? Banyak hal, Mas Tony, banyak hal. Kalau kita bicara memberikan ruang terhadap diri kita sendiri, pertama kenali dulu diri kita tuh maunya apa sih. Nah, Oke. kadang-kadang kita punya harapan, kita ingin, gue ingin seharian pergi tidur gitu. Cuma nggak bisa karena eh, mungkin ya pasangan kita udah bilang, pagi jam segini belanja ya. Terus anak kita jam segini, ayah kita pergi ya. Udah banyak tuh. Padahal kita pada hari itu, aduh kayaknya pinginnya pingin rebahan gitu. Leyeh-leyeh. Eh, Leyeh rebahan. Oh, gitu ya. Salah gitu Mas. satunya Jadi begitu kita ya. juga, ya betul Mas. Nah, karena kan Senin lagi kita udah ketemu ketemu hari yang dimana kita juga sudah sibuk dengan aktivitas kita kembali dan memang tuntutan tuntutan pekerjaan ya, tuntutan dari luar ya, ya itu yang membuat kita akhirnya Mhm. apa ya energi kita tuh kayaknya terkuras habis dan sebagainya. Makanya kita kenal nama istilahnya self love ya. Jadi mencintai diri sendiri atau bagaimana kita care dengan diri kita sendiri. Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Mas, kita untuk mencintai diri sendiri? Ya ini kaitannya dengan energi ya Mas ya. Terkait terkait dengan energi. Kalau kalau kita bicara bagaimana sebuah eh, senar yang tarik menarik ya analoginya senar tarik menarik ya kita di satu titik dan ada titik lain yang kita tarik buat senar kita menjadi kencang kan artinya kita menjadi stres ya ada namanya tarikan atau Oh namanya ya. stres. Nah itulah yang membuat akhirnya kita habis energi kita untuk mengolah stres kita saja padahal kan perlu kita sekali adalah menarik ke diri kita sendiri sebenarnya. Pilih jalan-jalan, ya kan, rekreasi. Tadi mau sebenarnya nggak perlu hal yang susah harus ke luar negeri ya kayak Mas Tony ya sama Mas Jeffrey apalagi ya luar dunia gitu kan. Nah ini
cukup yang di seputaran kasur dan sekitarnya juga udah menarik gitu kan. Nah, itu ya tinggal kita melihat kebutuhannya sejauh mana sih kita mengapresiasi ya, memberikan apresiasi, memberikan ruang terhadap diri kita sendiri. Ya, artinya Oke, saat kita oke. sudah berlelah-lelah dengan kemacetan, kenapa nggak sih kita coba ke apa refleksi misalnya. Nah, itu Mas Tony kan biasa gitu kalau lelah mampir ke refleksi. Nah, refleksinya Iya, yang iya, mana iya, nih? iya. Refleksi hati apa refleksi kaki? Nah, ini kan refleksi Iya, 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 iya. gitu. Oh, dengan kata lain ya, jadi ini juga sih. Kenapa penting kita untuk mencintai diri sendiri, kita kasih ruang buat diri sendiri, manjain diri, gunanya adalah untuk men-charge supaya energi kita lagi penuh dan siap untuk menghadapi realita lagi ya, bekerja, Yes, berkarir, betul. berbisnis gitu ya. Setidak Betul. ya kita ungkapin aja lah handphone, smartphone lah. Sehari-hari handphone tuh kan dipaksa untuk buka ini, buka itu, buka ini, buka itu gitu kan. Pasti Ya, pasti ada masanya energinya habis dan harus dicas. Kalau dicas kan artinya handphone itu harus ditaruh, terus disambungin kabel, udah ya, ditijemin beberapa menit, dan siap dipakai kembali. Kurang lebih seperti itu manusia berarti ya. iya, betul sekali, Mas Oke, Tony. oke, oke, oke. Terus Mas, apakah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita memberikan ruang untuk diri kita sendiri, memanjakan diri kita sendiri itu berapa sih waktu yang dibutuhkan minimal? Ya, tergantung jenis HP-nya ya. Nah, tergantung juga jenis chargernya. Nah, ini tadi Mas Oh, Tony udah membukanya dengan HP dan charger. Nah, ini tergantung jenis HP dan chargernya juga. Ada yang fast oh, charging, ya kan? Ada yang memang biasa-biasa saja nih. Nah, kembali lagi, artinya masing-masing punya iya, iya. kebutuhan yang berbeda ya, punya kapasitas yang berbeda dan yang tahu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kapan kita akan ready to fight lagi, kembali bertarung lagi ya dengan kesibukan kita dan apa ya kita harus menarik diri, kita memang harus rehat sejenak atau istirahat sejenak untuk kembali mempersiapkan pertempuran kita lagi, menghadapi pertempuran kita berikutnya lagi. Nah, karena memang kayaknya nggak selesai-selesai ya pertempuran itu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang lagi cari nafkah di luar ya kan, jam segini hujan kemudian nggak dapat orderan misalnya, ini juga bisa menjadi challenge kan. Tapi ingat bahwa ketika hujan gini ada rezeki yang lain loh yang mampir gitu kan. Berarti kalau sudah adil tuh diatur tuh. Jadi kita disuruh istirahat di saat hujan dan Oh, positive oh, thinking ya. Jadi tidak bicara, waduh, gue belum dapat nih setoran nih misalnya ya. Wah, karena hujan nih, makanya. Tapi di sisi lain pas ada saat hujan ini, tukang kopi yang nanya, yang apa pakai sepeda itu laku tuh, punya tenda payung, ya pada orang pada berteduh situ sambil minum kopi. Ah, adil itu. Pada saat sibuk, si tukang kopi juga ngeliat, ini kok orang nggak ada yang berhenti minum tempat gua ya. Nah, gitu mas. Jadi make it simple ya. Kalau kita lihat ada momen-momen ya, kalau memang hujan ini mau tidur ya tidur dulu aja gitu. Nanti hujan berhenti, oke kita. But it's about quality, membuat diri kita menjadi lebih berkualitas sih. Mas. Tahu setiap waktunya itu bisa kita bikin menjadi lebih berkualitas. oke. Kayak misalnya saya Jadi ngobrol jadi dengan Mas Tony, ngobrol dengan Mas Tony dan Mas Jeffrey itu sebenarnya merecharge ya. Jadi bukan suatu hal yang menjadi beban terus kemudian oh gue harus tugas enggak, tapi justru dengan saya ngobrol dengan Mas Tony dengan Mas Jeffrey jadi saya nge-recharge gitu kan. Jarang-jarang ketemu tokoh-tokoh keren oke, seperti di oke, DFM oke. ini gitu. Nah, jadi nggak melulu nggak melulu traveling, terus kemana gitu nggak melulu seperti itu ya. Bisa jadi hal-hal kecil tuh bisa merecharge ya, mengecas lagi untuk kita mengembalikan energi kita gitu ya, Mas Ya, Eta ya. betul sekali Mas. Even kayak tadi ya, Kan kita makan termasuk juga gitu. Aku mau makan batagor nih. Gue kayaknya nggak mood nih. Makan batagor sebentar gitu, atau mungkin main game sebentar deh gitu. Itu juga bisa termasuk salah satu mencintai diri sendiri ya. betul sekali Mas. Betul sekali. Asal Oke. tadi ya tahu batasannya adalah tidak adiksi ya. Contoh kayak games ya. Games itu kan kita main sebentar Hmm. tanggung coba lagi gagal lagi. Nah, itu namanya udah adiksi. Nah, artinya kita sudah Oke, diajak oke, terus gitu kan dengan game itu. oke, Kalau oke, oke, misalnya oke. kalau game menang kalah nggak ada masalah. Yang penting gue isi dulu lah, refreshing dulu lah, menang kalah dan nggak ada masalah lah, ya udah kalah ya udah. Yang penting waktunya selesai dan saya bisa lebih refresh
dan lanjutkan lagi. Siap, siap. Wih, makin seru aja nih ngobrol-ngobrol kita nih Mas Eta. Oke, Mas Eta ini ada pertanyaan nih dari Nah, Mama Facel. Ini mau nanya nih. Selamat siang Mas Eta. Ini saya mau tanya nih, kenapa manusia ya ada yang cenderung cepat terbawa emosi, kayak disulut bensin aja gitu Kak Seta, langsung meledak dan tidak bisa mengontrol diri. ya, itu kaitannya tadi ya, terkait dengan ada yang senar yang ketarik, kalau ditarik lagi tengah-tengahnya, itu bunyinya makin nyaring ya. Nah, itu emosi itu seperti itu. Ada yang kendor Oh, kalau ditarik-tarik juga nggak bunyi-bunyi. Nah, itu oke. berarti lagi rileks tuh dia. Dipancing apapun dia nggak akan nyaring ya kan. Nah, ini kayak senar aja. Jadi saya belajar teorinya Mas Tony ya tentang teori gitar. Jadi kalau itu senar nggak ditarik dia nggak akan bunyi dia. Nah, karena kondisinya lagi rileks gitu. Itu Oke. jadi memang masing-masing makanya perlu ketahui bahwa stresnya kita tuh sampai mana sih gitu kan. Apakah kita misalnya nggak makan siang itu udah stres. Tiap orang beda-beda loh kebutuhannya ya. Ada yang kebutuhannya nggak harus makan siang, ada kebutuhan makan siang nanti jam 2 atau nanti nanti dibarengin sama makan sore sekalian biar dietnya dapet gitu. Kan beda-beda kebutuhannya. Nah, ini yang kita harus pahami siapa diri kita dan kita nyamannya makan siang yang jam berapa gitu. Kang Noni. Oke, iya iya, iya. Jadi ini adalah mungkin bisa jadi salah satu bentuk ya. Memang tingkat kesetresan orang sudah mulai akan menuju titik maksimal mungkin ya, Mama Iya, Falacel gitu. Nah, mungkin nggak sih Mas Seta, ada orang yang tidak bisa mengukur dalam dirinya sendiri gitu bahwa dirinya nih udah harus istirahat gitu. Kan banyak nih orang yang gitu nih sekarang posisinya, apalagi sekarang habis pandemi, apalagi mana habis pandemi banyak sekali orang yang stres gitu kan. Tingkat stresnya tinggi sampai-sampai dirinya tuh nggak bisa lagi untuk memahami bahwa dirinya nih harus harus mencintai diri sendiri gitu, merilekkan diri gitu. Mungkin nggak sih? banyak banget, Mas. Jadi contoh ya, contoh tadi yang Mama Mama apa Falcel. Mama Facel bilang, marah-marah itu adalah salah satu bentuk juga indikator bahwa orang udah makin stres. Ya, jadi marah itu Hmm. kalau di jalan itu saya lihat itu ya klakson dan kemudian apa ya berteriak-teriak ya kan, even kaca mobil tetap tertutup gitu, tapi dia berteriak-teriak sendiri marah ya kan. Kemudian bagaimana kalau udah motor, mobil ya kalau udah kena stuck gitu ya di pertigaan perempatan pada ngotot-ngotot mau masuk. Nah, itu semua itu udah indikator-indikator orang udah nggak ngasih jalan, nggak ngasih pokoknya saya harus dapatkan jalan itu. Nah, itu adalah ciri-ciri memang situasi dan kondisi yang sudah sangat stres, stressfulnya tinggi. Dan itu indikator-indikatornya. Nah, kemudian juga kalau di diri kita biasanya kerjaan tuh nggak ada yang benar biasanya. Oh. Ya, Mama Facel masak gosong gitu kan. Nah, itu udah nggak benar. Padahal biasanya nggak gosong gitu kan. Terus bikin Oke, apa oke. kurang garam, nah udah nggak fokus. Dan banyak hal akhirnya apapun yang kita kerjakan jadi berantakan karena kondisi kita tidak sedang fit ya mengerjakan apapun juga sebenarnya. Gitu Mas Tony. Oke, 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 oke. Jadi Itu sebisa indikator-indikatornya. mungkin harus bisa membaca diri kita sendiri nih. Kapan kita harus butuh istirahat atau mungkin memanjakan diri dengan cara ya yang kita suka, mengerjakan yang kita suka gitu ya berarti Mas Eta ya. Betul. Harus sadar diri berarti ya. Iya, Oke, sadar oke. diri. Kapan harus dengerin Somai itu harus sadar diri. Karena ini informatif banget ya. Siap, siap, siap. Harus sadar diri berarti ya buat Iya. kita semua nih. Jangan maksain. Ini sering banget nih kejadian kayak gini nih Mas sama sales. Iya dong. Oke. Dia harus ngejar target terus kan. Giliran closing, senang gitu. Habis closing besokannya target lagi gitu kan. Itu memang kasihan sih sebenarnya sih. Memang harus pandai-pandai membaca diri berarti ya Mas Eta ya. Tuh. Oke. Dan ada juga yang senang loh Mas dengan kondisi apa tadi ya kejar target closing, kemudian besok harus kejar target lagi besok closing dan mereka ada yang menurut saya sangat Menikmati. enjoy menikmati dengan itu. Oh, enggak Dan ada ya? ada Terchallenge gitu ya, biasanya tertantang gitu ya. betul biasanya kalau sales-sales kayak gitu tuh biasanya baunya wangi, bajunya rapi, dasinya udah Iya, iya, keren dan iya. mukanya udah kayaknya ya udah pokoknya apa ya kerja kerasnya dia terbayar dengan banyak hal yang akhirnya dia bisa apa ya
maintenance dirinya dengan baik juga. Mau liburan dia Oh, bisa itu atur. salah satu bentuk juga ya berarti ya. Iya. Cuma kan kadang-kadang Oke. orang kan ada nggak betah prosesnya yang naik gunung itu kan kadang-kadang naik gunung itu kan bagi yang teman-teman pernah naik gunung ya naik lihat ke atas gunung itu kan males banget kan aduh jalannya susah kita naik capek banget ya berapa lama lagi dikit lagi tapi kalau udah di atas wah betapa bahagianya kan nah pada saat itu wah, gitu pas suruh turun aduh turun Oke. lagi ya gitu. Oke, lanjut. Ada Mama Dea. Assalamualaikum Bang Tony. Assalamualaikum Bang Seta. Mau Waalaikumsalam tanya warahmatullahi. dong, aku tuh orangnya nggak mau diem di saat aku nggak ada kerjaan. Kan ada waktunya tuh buat manjain diri tuh ya. Tapi Hmm, kenapa ya aku santai malah jadi stres banyak pikiran tuh Bang Seta. Banyak makan, banyak pengeluaran, juga ini yang bikin nambah stres. Gimana tuh Bang cara ngatasinnya? Terima kasih Bang jawabannya. Wah ini kayak yang iya tadi Mas bilang tuh. Ada loh orang yang menikmati dalam keadaan stres tadi ya, yang sales-sales iya tadi ya. Mungkin iya bisa satu ya. Oke, oke. ya betul jadi memang baiknya sih eh, cari kesibukan jadinya. Jadi kalau kesibukan itu menjadi tidak baik untuk kita, sorry, ketidaksibukan itu menjadi tidak baik bagi kita, ya cari kesibukan. Ya memang energi kita ya berlimpah untuk kesibukan itu. Jadi jangan dihindari, bukan terus yang lain pada santai kok gue sibuk sendiri terus kita aneh sendiri. Jangan. Itulah bentuk self love itu adalah ketika yang lain pada mager kita mau aktivitas ya biarin aja mereka mager ya kita senangnya aktivitas aktivitas ya itu adalah bentuk self love juga jadi jangan ikut ikutan apa namanya tetangga lain yang lagi nonton drama Korea gitu kan lagi makan cemilan kemudian ya enaknya dia ya terus kita nyoba nggak cocok nah ini salah satu dalam bentuk pemahaman konteks memahami dan mencintai diri sendiri gitu Mas Tani. Oke, oke, oke. Jadi nggak apa-apa Mama Dea. Sebenarnya Nah, sepanjang Mama Dea nyaman dengan melakukan iya ya kerjaan, nggak bisa diem enjoy. tadi, nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Mantap nih Mama Dea nih ya. Produktif Terus lah ada lagi nih Mama Facel, Kak Seta. iya. Nah, jadi gimana Kak Seta? Solusinya harus sadar diri dan rileks gitu ya Mas Seta? Yang tadi apa namanya meledak dan nggak bisa kontrol diri tadi, Mama Oh Facel. ya, betul sekali. Jadi memang perlu diketahui tadi faktor apa yang membuat tadi, apakah secara fisik ya. Nah, secara fisik itu apakah kita tadi ya meledak itu bisa karena secara fisik kita kurang istirahat, kita banyak pikiran sehingga kurang istirahat, kurang makan juga kurang energi. Nah, itu bisa menjadi meledak atau memang secara mental memang masalahnya sudah tidak bisa terselesaikan lagi. Ada baiknya ya salah satunya adalah ngobrol ya dengan psikolog ya salah satunya. Nah, itu yang kemarin kapan sih kita harus datang ke psikolog ya di episode sebelumnya. Nah, itu salah satu bentuknya. Kalau kita sudah kayaknya nggak tahu nih masalahnya apa dan bagaimana menyelesaikannya, ya itu bisa nanti menghubungi Mas Tony untuk bisa kita komunikasikan ke teman-teman psikolog yang lainnya. Gitu Mas Tony. Oke, mantap. Oke, Mas Eta, ini di akhir perbincangan kita siang hari ini nih, bagaimana sih pesan dari Mas Eta kepada DV Mania nih yang belum paham mengenai arti pentingnya mencintai diri sendiri? Ya, self love itu adalah satu hal yang sifatnya lebih kepada memberikan ruang pada diri sendiri di tengah-tengah kesibukan, kepadatan, perubahan luar biasaan di sekitar kita ya, yang menuntut kita akhirnya menghabiskan energi untuk fokus pada apapun yang di luar sana. Tapi satu sisi lagi diri kita sendirilah sebagai energinya itu juga perlu di recharge. Jadi lakukanlah diri kita ya penuhi apa yang diri kita inginkan. Kalau memang harus di recharge, bagaimana cara merecharge-nya hanya kita yang tahu. Jadi bukan Oke, Mas Tony atau saya atau siapapun juga. Ya, demikian Mas Tony. mantap. Kalau begitu DV Mania, saya tanya nih DV Mania semua, kira-kira hari ini udah ngopi belum? Ini salah satu bentuk mencintai diri sendiri loh. Udah ngopi belum? Kalau bisa belum, ngopi lah. Ya kan Mas Eta ya? Oke. Iya, Mas Eta, Mak. thank you banget nih ngobrol-ngobrol Sama-sama, kita siang hari sama-sama. ini tentang mencintai diri sendiri dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Mas Eta ya. Amin. Sukses buat semuanya, Oke. buat DFM Mania ya dan teman-teman semua di DFM. Oke Mas Eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin maklif.